Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik. Laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid. Malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Ustaz, wanita apakah lebih baik sholat di tarawih di rumah atau di masjid? Yang benar, wanita yang terbaik sholat di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Wanita kalau sholat tarawih di rumah lebih afdal daripada kalau dia sholat tarawih di masjid. Seluruh keutamaan yang diperoleh laki-laki kalau ke masjid diperoleh juga oleh wanita tatkala di rumah. Kalau seorang wanita tidak punya hafalan banyak, dia boleh sholat malam sambil baca Quran, nggak ada masalah. Sambil pegang mushaf, nggak ada masalah. Kalau perempuan sebaiknya beribadah di rumah. Sedangkan di mana-mana majelis yang banyak mengaji, kecuali malam kini, banyak laki-laki ya. Wah, berarti kertasnya kurang update nih ya. Betul, ada sebuah riwayat di hadis Abu Daud bahwa perempuan itu sebaik-baik tempat sholatnya adalah di rumahnya. Tapi hadis itu tidak sampai derajat sahih, hanya hasan. Sedangkan yang sahih, kata baginda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidah. Jangan kamu coba-coba larang perempuan, hamba-hamba Allah perempuan pergi ke masjid. Hadis Sahih Bukhari. Kok giliran Sahih Bukhari nggak diambil karena nggak cocok dengan mazhab dia, karena nggak cocok dengan manhaj dia. Padahal hadis begini bukan untuk dipertentangkan. Hadis ini ada ilmunya, disebut ilmul jam'i. Digabung. Oh, kalau ibu-ibu sudah punya tugas kepada suaminya, ngurus anaknya, maka sholatnya yang afdal di mana? Di rumah. Tapi kalau masih gadis atau suaminya dan istrinya sama-sama memaklumi pergi ke masjid, atau ibu-ibu yang sudah pensiun punya suami, atau pensiun dari yang satu lagi, silakan ke masjid. Istri-istri Rasulullah salat di masjid. Hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sedang berjalan dengan Sayyidah Sofiyah pagi-pagi ba'da subuh, masih gelap. Lalu ada orang melihat. Orang itu cuma melihat, oh Rasulullah kok dipedusi. Rasulullah supaya mereka tidak suuzon langsung cut. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ini Safiyah. Lalu sahabat itu menjadi salah tingkah. Wah Rasulullah, bukan begitu maksud kami wahai Rasulullah. Kami bukan suuzon. Bini baru lo Nabi kuliah. Syalo bini lah. Kan banyak orang begitu, Buyanya bini, inyo yang berang. Biarlah gurunya bilang, apa urusannya? Itu terjadi zaman Rasulullah. Itu orang bini yang mal kok, baru lo bini Rasulullah. Kiranya masih istri yang lama. Sofia. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada darah, di situ ada syaitan. Khawatir kalian melihat aku berjalan dengan seorang perempuan lalu berpikir aneh-aneh. Itu sahih. Berarti Nabi SAW pulang dari masjid bersama istrinya. Kalian pernah berangkat ke masjid di orang rumah? Pulang bersama, nak tinggal sudah. Yang mesra dikit lah Pak.
Tungguin. Satu kali Nabi SAW ngajak Aisyah di hadis Muslim, Kitabul Masajid. Beliau kemudian berdiri bersama Aisyah di jendela masjid, lalu melihat ke dalam. Di dalam masjid orang-orang Habasyah sedang melakukan tari pedang. Ya rukusun, mereka menari. Kalau bahasa kini basile, pencak. Pencak itu kan raqs. Ya. Jadi sejarah basile di surau itulah dalilnya. Ya, itu dalilnya. Dan Nabi ngajak Sayyidah Aisyah untuk menonton. Berarti biasa, istri-istri Rasulullah itu biasa di sekitar masjid, bahkan masuk masjid. Lalu kok muncul kajian melarang perempuan ke masjid? Ya mungkin karena pakai hadisnya suka-suka, ya, pakai hadisnya suka-suka. Atau ada bias terhadap perempuan, menganggap perempuan itu objek yang mesti dijauhkan dari laki-laki. Perempuan itu akan merusak semua laki-laki. Yang ada laki-laki merusak perempuan, ya Bu. Nah gadis-gadis itu dirusak laki-laki, merusak itu. Apa itulah yang merusak dulu kan? Setelah akhlak kan bapak rusak tuh.